Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi di Kementan yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, menemukan 12 senjata api, uang puluhan miliar rupiah dan dokumen pembelian aset berharga. KPK mengungkap saat penggeledahan ada pihak lain berupaya merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di Kementan yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Senin lalu, tim penyidik memeriksa 3 saksi, diantaranya 2 mantan pegawai KPK, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang, serta mantan pegiat anti korupsi Donald Faris. Kami mendampingi salah satunya Pak Menteri Pertanian dalam proses penyelidikan tersebut. Nah, dalam proses pendampingan itu, tadi juga dijelaskan, kami melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, mendapatkan informasi-informasi, dokumen-dokumen yang kemudian kami susun dalam sebuah pendapat hukum. Jadi ada legal opinion itu yang kami susun, dan itulah tadi yang dikonfirmasi oleh penyidik. Meski hingga saat ini KPK belum tetapkan tersangka, namun nama mentan yang juga kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo mencuat sebagai salah satu tersangka. Spekulasi ini muncul tatkala KPK meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK lalu lakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya rumah dinas mentan dan kantor Kementan. Dalam penggeledahan 28 September lalu, KPK menemukan 12 senjata api, uang cash puluhan miliar rupiah, barang bukti elektronik, dan sejumlah dokumen pembelian aset berharga. Saat penggeledahan berlangsung, Syahrul Yassin Limpo tengah berada di Roma, Italia, menghadiri acara Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Betul ada proses penggeledahan gitu ya yang sedang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, gitu ya. Dalam penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian, tepatnya di ruang kerja Syahrul dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, Kabag Pemerintahan KPK mengungkap ada upaya merusak dan menghilangkan dokumen yang diperlukan KPK oleh pihak lain. Menko Polhukam Mahfud MD pun bereaksi. Mahfud menegaskan upaya perintangan penyidikan harus diusut karena tindak pidananya terpisah dengan kasus korupsi yang ditangani. Kalau itu memang ada, harus diusut. Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen tindak pidana juga. Sementara itu, menanggapi kabar penetapan tersangka kadernya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta agar sejumlah pihak tak berspekulasi. Kasus ini berawal pada Januari 2023. KPK mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan korupsi di lingkungan Kementan. KPK pun gerak cepat, langsung memeriksa Syahrul 6 Juni lalu untuk dimintai keterangan, namun Syahrul tak hadir. 14 Juni, KPK nyatakan memulai penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementan. 2 hari kemudian, 16 Juni, KPK jadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Syahrul. Namun lagi-lagi Syahrul absen. Syahrul baru memenuhi pemeriksaan KPK 19 Juni 2023. Seakan tak terdengar lagi kasusnya, KPK secara mengejutkan menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan Kementerian Pertanian 28 hingga 29 September lalu. Kementerian Pertanian sampai saat ini masih mencari keberadaan Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan hilang kontak di tengah kasus yang menimpanya. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengungkap posisi Syahrul Yassin Limpo terakhir berada di Spanyol. Namun, usai kunjungan kerja bersama pejabat eselon Kementan lainnya, Syahrul berpisah karena terbatasnya tiket pesawat. Harfiq membantah hilang kontaknya Syahrul bukan karena kasus yang sedang ditangani KPK. Sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan
dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Pak, ada indikasi kabur dari kasus KPK yang sedang berjalan? Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. Dugaan korupsi lainnya juga terjadi di Kementerian Perdagangan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hari ini menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Kejagung menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.